Iya. Selaku Direktur BUMDes, itu bagaimana perjalanan sampai Abang terpilih menjadi Direktur BUMDes tersendiri, Bang? Ya, sebenarnya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara ini sudah berdiri tahun 2013. Oh, ya. Sudah lama ya? Sudah lama. Kemudian begitu Taman Bersemi itu dibangun tahun 2015 dan diamanahkan oleh Badan Usaha Milik Desa. Bro, kembali lagi di Sahabatan Channel. Pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas. Sebelumnya sahabat-sahabat Sahabatan Channel, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar sahabat-sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga di notifikasinya dinyalakan ya sahabat-sahabat semua, agar sahabat-sahabat semua mendapatkan video-video terbaru dari Sahabatan Channel. Oke, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bang Rifandi ya. Iya. Abang Rifandi. Iya. Pandi aja. Oh, Abang Pandi aja. Iya, iya. Oke, Abang Pandi ya. Iya, Pandi. Oke, Abang Pandi. Bang Pandi, terima kasih sudah singgah atau bermain di Sahabatan Channel. Iya, terima kasih Bung Riki. Telah diundang. Siap. Ya, banyak kali ini kita akan membahas sesuatu yang perlu kita bahas dan juga Bang Pandi ini sekaligus menjadi Direktur BUMDes ya, untuk di Sangatta Utara. Sangatta Utara. Ini ya. Kalau sahabat-sahabat Sahabatan Channel yang belum tahu BUMDes atau Direktur BUMDes, yaitu ini sahabat Pandi. Ini orangnya ya. Nanti kalau sahabat-sahabat mau buka usaha di STQ bisa langsung menghubungi Bang Pandi. Iya. Seperti itu Bang ya? Oh, insyaallah. Ya. Oke Bang, sebelum kita membahas terkait apa itu BUMDes dan tujuan BUMDes seperti apa, mungkin sedikit saya bertanya terkait kira-kira kesibukan selain menjadi Direktur BUMDes apa Bang? Selain menjadi Direktur BUMDes, ya usaha-usaha pribadi seperti konveksi milik keluarga lah. Oke. Selain Direktur BUMDes tadi ada usaha-usaha pribadi gitu ya? Usaha pribadi. Selain usaha pribadi dan memang asli Sangatta. Sangatta, saya memang lahir di Amuntai. Amuntai 14 April 1988. Sangatta tahun 90. Jadi masih balita saya. Oh, sudah di sini. Di sini, ya. Oh, berarti kategori asli Sangatta lah gitu ya. Penduduk Sangatta bisa gitu. dikatakan putra daerahnya. Wah, pantas menjadi direktur ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Direktur kan saya siapa saja. Oke. Berarti tidak hanya putra daerah bisa menjadi direktur gitu ya. Ya, yang pasti kan dia minimal sudah 2 tahun berdomisili di Sangatta. Oke. Itu paling lambat paling cepat dia nih. Menjadi direktur. Minimal 2 tahun berdomisili di Sangatta dan punya jiwa wirausaha, ya bisa jadi direktur Badan Usaha Milik Desa. Oke. Selain itu beliau tadi lahir di Amuntai ya. Amuntai, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan berarti Banjarmasin. Ya, kalau Banjarmasin tuh ibu kotanya. Jadi Kalimantan Selatan tuh beberapa kabupaten. Banjarmasin dan Amuntai itu salah satu ibu kota kabupaten di hulu Sungai Utara. Oh gitu. Iya. Jadi lahir di situ dan sekolah di situ juga. Enggak, saya numpang lahir aja. Oh, numpang lahir. Numpang lahir di masih bayi, saya dibawa ke Bontang setahun. Bontang setahun di Brebes waktu itu. Kemudian naik kapal ke Sangatta tahun 90. Nah, di Sangatta lah orang tua saya bermata pencarian. Sampai saya sekolah SMA kemudian lulusnya kuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Oh gitu. Berarti SD di Sangatta, SMP di Sangatta, SMA di Sangatta. Berarti langsung kuliah di Banjarmasin. Oh gitu. Ambil jurusan apa kemarin di Banjarmasin Bang? Di Banjarmasin saya ambil jurusan manajemen. Manajemen. Ya.
Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Ekonomi. Oh, manajemen ekonomi gitu ya? Iya. Ekonomi manajemen. Fakultas Ekonomi jurusan manajemen. Berarti cocok sudah. Universitas Lambung Mangkurat. Itu berapa tahun kuliah, Bang? Kalau dikatakan kalau dibanding teman-teman ya cukup lama juga sih ya, hampir 5 tahun. Sama, saya juga seperti itu, Bang. Saya 2007 masuknya, lulusnya 2012. Ya. Jadi karena memang lama kuliah itu berkecimpung di organisasi waktu itu. Jadi saya waktu itu sempat jadi ketua lembaga pers mahasiswa, jurnal kampus. Sempat juga dipercaya sebagai Dewan Etik Nasional ini, PPMI, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia untuk cabang Banjarmasin. Jadi kita sempat juga ini ikut dalam komisariat Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, cabang Banjarmasin, komisariat Universitas Lambung Mangkurat. Waktu itu dipercaya sebagai ketua bidang PTKP. Dekatin aja. Ya. Oke, sip. Oke, supaya. Terus? Jadi karena terlalu banyak berkecimpung di organisasi mahasiswa ya, jadi kami itu punya semboyan tuh jangan sampai kuliah mengganggu organisasi. Jadi sampai ini. Jadi akhirnya di tahun yang kelima kemudian saya tobat dan fokus untuk menyelesaikan skripsi. Berarti ya, kasihan juga orang tua di sini. Berarti kalau di dunia organisasi ya cukup panjang lah perjalanannya ya. Ya, dari mahasiswa saya dari SMA juga saya sempat di ekstrakurikuler ketakwaan dulu. SMA Negeri 1 Sangatta Utara. Sambil sebagai ketua seksi bidang keagamaan di OSIS. Ya, jadi dari SMA sudah aktif organisasi. Kemudian kuliah juga berkecimpung juga di organisasi pers, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, dan ini itu saja sih. Tentang pers banyak saya. Oke. Ini kan Abang dikenal di Sangatta ini selaku direktur BUMDes ya? Iya. Selaku direktur BUMDes, itu bagaimana perjalanan sampai Abang terpilih menjadi direktur BUMDes tersendiri, Bang? Ya, sebenarnya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa Sangatta Utara ini sudah berdiri tahun 2013. Oh, ya. Sudah lama ya? Sudah lama. Kemudian begitu Taman Bersemi itu dibangun tahun 2015 dan diamanahkan oleh Badan Usaha Milik Desa. Nah, saya masuk pada tahun 2017. 2017 pada saat itu ada pengumuman nih di depan kantor desa. Saya dulu guru. Oh, guru di mana nih, Bang? MTS Nurul Hikmah. Jadi nih dinamika juga. Lulus kuliah saya ini berkecimpung di dunia perbankan waktu itu. Jadi saya lama berkecimpung di dunia perbankan 3 tahun. Kemudian setelah perbankannya pindah ke Samarinda, tutup di Sangatta nih perbankannya. Saya kemudian resign dan mendaftar di MTS Nurul Hikmah. Oh, jadi guru di situ. Ya, jadi guru apa? Guru IPS itu. Guru IPS. Di tahun 2000 berapa itu? Tahun 2016 awal. Awal ya? Ya, 2016 awal. Kemudian sambil ngajar, ya sambil usaha punya keluarga juga kan. Menjahit saya waktu itu. Nah, kemudian tahun 2017 ada nih lowongan nih. Direktur BUMDes. Jadi saya direktur BUMDes ya. Kalau saya kan awalnya daftar jadi staf desa aja. Saya kira tuh staf desa. Ternyata direktur. Lamaran sudah masuk nih. Wah, ini banyak nih saingan. Waktu itu ada 25 aplikasi yang masuk kan, 25 saingan. Nah, jadi kita kemudian seleksi melalui 3 tahap waktu itu. Proper test, kemudian wawancara. Yang terakhir kemudian kita dipilih 3 orang terbaik. Nah, saya salah satunya. 3 orang terbaik ini kemudian memaparkan gagasannya tentang ide-ide untuk mengembangkan BUMDes ini di hadapan tokoh-tokoh desa pada saat itu, ketua-ketua RT, kemudian
badan permusyawaratan desa, perangkat-perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu mau ngumpul jadi satu. Kumpul di satu gedung di balai desa waktu itu, musyawarah desa namanya. Nah, disitulah kita kemudian diadu gagasan. Tiga orang ini kemudian adu gagasan. Mereka kemudian memilih siapa di antara ketiganya yang terbaik, yang menurut mereka mumpuni. Jadi voting juga waktu itu. Dan saya kemudian dipercaya. Jadi dalam BUMDes itu kan ada direktur, nggak mungkin kan hanya direktur saja. Apa saja struktur badan organisasinya, organisasinya apa saja? Sama seperti perusahaan pada umumnya. Jadi ada komisaris. Komisaris itu kepala desa. Kepala desa secara artinya siapapun kepala desanya dia komisarisnya. Komisaris BUMDes. Kemudian direktur. Direktur ini yang bertanggung jawab terhadap lembaga desa ini, lembaga BUMDes ini. Nah, di bawah direktur ada sekretaris, bendahara, kemudian ada kepala unit. Nah, kepala unit ini yang membidangi beberapa unit usaha yang dipercayakan. Ada kepala unit Taman Bersemi atau STQ, ada kepala unit BUMDesmat. Nah, ini ada jadi kepala unit toko bangunan. Jadi rencana kita ada bikin toko bangunan. Berarti dia terpisah-pisah kepala. Jadi tergantung unit yang dikelola. Jadi kalau di STQ itu siapa kepala unitnya? Ada namanya Halim. Bang Halim. Nah, mungkin dari sahabat-sahabatan channel mau buka usaha di STQ bisa langsung kabari langsung direkturnya atau kepala unitnya. Ya, boleh langsung kepala unitnya atau melalui saya dan saya akan koordinasi dengan kepala unitnya tadi. Siap, itu ya sahabat-sahabat semua. Ya siap. Oke. Pak Riki mau mau buka usaha rencana sih gitu. Jadi ya, sambilan ya sambil podcast sambil. Iya, sambilan gitu. Kedai kopi. Ya itu, rencana sih mau buka usaha, cuman nggak tahu bingung usahanya apa. Soalnya ada kopi, sudah lengkap semua usahanya. Jadi cari yang usaha yang banyak sana kedai, kemudian dia membuat terobosan atau inovasi-inovasi yang kemudian membuat pelanggan tuh jadi rame. Ya. Jadi tujuan ya, mungkin kita berbicara sedikit tujuan. Tujuan untuk terbentuknya BUMDes. Tadi kan kita sudah bicara terkait BUMDes itu apa, kan badan pemilik badan usaha milik desa gitu kan. Dan kan otomatis setiap badan usaha pemilik desa itu otomatis kan mempunyai tujuan ya. Mungkin apa tujuan singkatnya BUMDes untuk khususnya di Kecamatan Sangatta Utara atau Desa Sangatta Utara. Jadi tujuan dari badan usaha milik desa ini adalah mengelola potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing. Ya, potensinya tergantung dari gagasan dari direktur itu sendiri. Potensinya bisa dikembangkan secara ekonomi dan kemudian tujuannya banyak sebenarnya. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kemudian meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian memberdayakan masyarakat di sekitar desa untuk mesejahterakan mereka. Jadi tujuannya itu BUMDes itu. Tujuan umumnya seperti itu. Berarti kalau seandainya kita kembali lagi tadi ya. Iya, betul. Kalau seandainya aku nih contoh nih ya, mau buat usaha, mau membuka usaha di salah satu STQ contohnya, STQ buka usaha dan menghubungi Bang Fandi gitu kan. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk memenuhi usaha tersebut gitu? Kalau syaratnya sebenarnya nggak susah. Yang penting ada yang penting ada KTP, atau keluarga dan dia punya niat untuk usaha, ya punya modal juga ya pasti ya. Nggak mungkin bebas modal. Dan mungkin ada juga aplikasi yang perlu diisi kan. Pasti dia adalah yang pasti asli masyarakat Sangatta Utara. Asli masyarakat Sangatta Utara. Tinggal hanya saja nanti kalau ada slot kosong baru kita isi. Kalau sudah penuh kan nggak bisa. Iya betul. Tapi kalau di STQ sudah penuh atau masih kosong, Bang? Kalau sementara ini sebenarnya ada 114 lapak. Ada yang kemudian aktif sebanyak 90 orang. Nah, ada 14 lapak yang masih kita
tindak lanjuti. Karena dia masih jualannya masih angin-anginan. Nah, kita tindak lanjuti untuk mencari orang-orang yang akan digantikan itu. Ya. Jadi kalau seandainya tadi saya sudah menjadi anggota BUMDes atau contohnya usaha sudah usaha di sana. Contohnya di usaha di STQ gitu. Apakah ada potongan-potongan uang atau misalnya kita dalam sebulan untuk menyetor ke BUMDes sendiri atau nggak ada? Jadi begini. Sebenarnya bukan ini sih ya, itu hanya iuran yang digunakan untuk pelayanan juga. Oh gitu. Pelayanan. Artinya iuran itu digunakan untuk penjaga malam, ya kan? Untuk kebersihan di sana, untuk biaya-biaya operasional seperti pertamanan. Nah, dan itu pun nggak banyak kita ambil iurannya, hanya 100.000 per bulan. Hanya 100.000 per bulan satu. Untuk COVID ini aja. Kalau biasanya normal 200.000 sebulan. Itu dalam satu apa? Dalam satu satu lapak. Satu lapak ya. Lapak. Oh, berarti satu lapak 100.000 ya? Iya, satu lapak 100.000 untuk saat ini ya. Kalau untuk kalau kondisi normal dia di luar COVID itu 200.000. Nah. Mungkin sahabat-sahabatan channel penontonnya kalau seandainya kalau tadi untuk uang iuran itu bukan artinya ini kembali kepada dia juga gitu ya. Artinya untuk pelayanan dia. Jadi kita nggak ini. Artinya iuran itu juga sebenarnya kita sudah sangat murah. Kalau ditanyakan aja di pinggir-pinggir jalan ada yang sewa 1 juta di depan ruko kan. Betul. 5.000 martabak. Iya. Nah, ini di tempatnya sudah kita siapkan. Kemudian dulu kita sudah siapkan tenda juga, infrastrukturnya juga kita sudah siapkan. Ada PLN, ada PDAM. Nah, itu sudah kita siapkan, dia tinggal masuk gitu ya. Kan ada kalau di STQ kan kita tahu ya memang tempat orang usaha gitu ya. Iya, tempat orang usaha dan apakah termasuk Desa Sangatta Utara itu menaungi, ada kan di sini ada STQ, ada namanya folder ya. Iya. Apakah folder itu termasuk dengan badan usaha milik desa atau tidak? Atau beda lagi dia? Oh iya. Kalau folder bukan termasuk bagian yang kita kelola. Oh gitu. Karena kan folder dari segi kewilayahan dia masuk dalam Kelurahan Tulingga. Oh iya ya, folder Tulingga ya. Iya betul. Jadi kalau kita datang ke sana kita cari gara-gara aja. Tapi yang bagusnya dikelola oleh lembaga yang yang menjadi pendapatan asli daerah sebenarnya, bisa Perusda atau dan lain-lain kan. Jadi bisa dikelola untuk peningkatan pendapatan masyarakat juga. Saya kira folder itu masuk di daerah Desa Sangatta Utara, ternyata Kelurahan Tulingga ya. Kelurahan Tulingga. Oh iya dan baru. Itu nggak ada bumdesnya karena kelurahan. Oh, kelurahan itu nggak punya bumdes ya? Nggak punya bumdes. Karena di kelurahan bukan beda dengan desa. Kalau desa kan badan usaha milik desa. Nggak ada badan usaha milik kelurahan. Oh, ada juga dia badan desa milik. Nggak ada. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Oh, berarti jadi kelurahan lepas dari administratif berbeda dengannya posisinya dengan desa. Oh, iya. Oke. Aku baru paham itu. Baru paham ya. Soalnya tak kirain semua bumdes itu termasuk kelurahan, termasuk kalau desa kan iya kan, karena kan di situ jelas sudah badan usaha milik desa ya gitu ya. Tak kirain dia termasuk kategori di Kelurahan Tulingga juga. Iya, Kelurahan Tulingga nggak ada bumdesnya. Nggak ada itu ya. Nah, melihat sekarang Bang ya, melihat kondisi hari ini yang semua pasti mengalami hal yang sama, entah itu penjual, pekerja dan sebagainya karena pandemi ini kan. Betul. Nah, untuk pengelolaan di STQ di masa COVID-19 ini seperti apa, Bang? Ya. Apakah berbeda sebelum COVID atau memang sama? Jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi kita ambil kebijakan juga berbeda dengan kondisi normal. Biasanya dalam kondisi normal mereka bisa tutup paling lambat jam 11 malam. Kalau masa pandemi
jam operasionalnya hanya jam 10 malam. Jadi, lebih sempit. Kemudian yang kedua juga kan dari segi protokol juga kita sesuaikan dengan protokol yang sudah ditetapkan pemerintah. Kemudian kebijakan kita juga hal yang paling mencolok itu adalah kita kemudian mensubsidi iuran itu dari 200.000 menjadi 100.000. Iya, hanya 100.000 saja. Jadi kenapa kita mengambil kebijakan itu? Ya karena 200.000 aja mereka susah untuk bayar. Iya, betul. Hari-hari nggak seberapa. Jadi kita juga BUMDes juga punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya kita hanya mencari keuntungan semata tanpa melihat kesejahteraan masyarakat yang kita bina, nah itu salah juga. Tujuannya tuh nggak pas, ya kan? Iya, betul. Makanya kita ringankan beban mereka. Ringankan beban mereka. Kita juga nggak bisa ini ya. Mengupayakan supaya seramai mungkin STK Taman Bersemi ini ya. Karena dulu kita waktu awal tahun 2019 sempat kita adakan per minggu pensi ya. Festival panggung. Ada namanya acara-acara dangdutan untuk meramaikan Taman Bersemi itu ya, STK itu ya. Tapi kemudian begitu Covid datang, hal itu kemudian kita tidak bisa lakukan. Karena memang ya tidak bisa kita, kalau kita adakan kan sudah melanggar dari protokol itu, mengundang keramaian kan. Jadi ini yang sangat terasa bagi mereka. Tapi saya sedikit penasaran ini Bang. Iya. Tadi kan Abang menyampaikan ada BUMDes itu kan menyediakan lapak-lapak tersendiri ya. Lapak-lapak. Bagaimana kalau orang-orang yang tidak mempunyai lapak dan dia misalnya contoh penjual mainan misalnya itu kan tidak mempunyai lapak ya. Nah, itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Jadi memang gini, di Taman Bersemi ini atau STK orang bilang ya. STK sudah ya. STK karena kan yang terkenal STK. Sebenarnya namanya Taman Bersemi nih. Taman Bersemi ya. Namanya Taman Bersemi. Selain lapak kuliner, juga kita akan berdayakan lapak permainan. Jadi totalnya di situ ada 114 lapak. 100 lapak permainan, 100 lapak kuliner, 14 lapak permainan. Nah, kenapa lapak permainan ini beda konsepnya? Beda konsepnya. Kalau lapak kuliner dia ditarik bulannya. Kalau lapak permainan dia harian. Dia harian. Karena nggak nentu. Kalau hujan mereka pasti pasti nggak dagang kan? Nggak dagang. betul. Pas mereka libur kita nggak tarik. Ya untuk operasional juga kan. Nah, yang kedua juga kita memberdayakan mereka juga. Makanya di Taman Bersemi ini kita nggak kita ajukan untuk pembuatan permainan gratisan itu yang untuk ini kan anak-anak yang yang pelosotan. Karena nanti ujung-ujungnya akan mematikan lapak permainan yang ada. Betul. Karena banyak dari mereka yang kemudian lari dari folder, kemudian dari Taman Venus dulu. Di sana kan banyak permainan gratisan yang diadakan pemerintah. Nah, kemudian mereka beralih ke STK untuk mencari penghidupan kesejahteraan keluarga mereka. Jadi kita pikirkan yang itu sebenarnya. Iya, betul. Pikirkan yang itu. Nah, permainan ini sebenarnya konsepnya memang harus terbuka. Harus terbuka. Dan itu pun kenapa harian? Karena nggak tetap. Ya nggak tetap karena orang bisa ganti-ganti. Ya betul, bisa ganti-ganti. Tapi itu pun harus melapor ke BUMDes supaya untuk terdata di keanggotaan BUMDes. Gitu. Supaya nanti kalau ada bantuan, dia sudah ada pendataannya. Betul. Berarti itu ada bantuan memang dari ya, termasuk bantuan ini ya, kayak semacam bantuan bansos, bantuan UKM, itu kan ada rekomendasi dari BUMDes yang kemudian diberikan kepada dinas terkait. Kemudian ada juga bantuan dari sembako yang dari bansos juga ya. Iya. Nah, itu juga
rekomendasi dari BUMDes. Kalau mereka yang nggak terdata ya nggak dapat. Nggak dapat ya? Iya. Oh, jadi seperti itu. Berarti kalau mohon maaf ini ya, sedikit saya menyinggung, kalau anggaran BUMDes sendiri ada dari pemerintah itu atau nggak ada anggaran tersendiri? Anggaran BUMDes ada banyak sih sebenarnya. Dari pemerintah desa ada. Dari pemerintah desa itu maksimal 30% dari gelontoran dana desa maksimal 30% dari gelontoran. 30%, minimal bisa 10%. Oh gitu. Karena kalau kita melihat sekarang kan anggaran desa itu kan luar biasa ya. Luar biasa. 1 M kalau nggak salah itu anggaran desa. Ya lebih lah. Lebih gitu ya. Berarti dari segitu banyak anggaran desa berarti digelontorkan 30% tuh ya. Itu maksimal. Maksimal 30%. Bisa kurang dari itu. Jadi ada batas maksimalnya. Nggak bisa juga semuanya ke BUMDes. Karena ada prioritas lain. Iya ya, betul. Jadi dari pemerintah desa ada. Kemudian dari pemerintah daerah juga ada dalam bentuk hibah barang yang produktif. Kemarin kita kan baru saja dapat bantuan mesin jahit dari Bappemas. Nah itu kita gunakan untuk memberdayakan ibu-ibu di desa Sangatta Utara. Jadi kita pinjam pakaikan. Kalau ada kerjaan dari pihak ketiga, kita berdayakan mereka untuk menjahit. Jadi ibu-ibu ini sudah dilatih. Oh, dia sudah dilatih memang. Dilatih memang. Oh, ya. Itu tempatnya di mana, Bang? Terpisah-pisah. Oh, dia terpisah-pisah. Karena ibu-ibu ini kan tempatnya nggak satu tempat aja, ada yang di Gang Family, ada kemudian yang di Asadiah. Mereka punya kelompok-kelompok tertentu yang kelompok ini punya senior yang bisa membina mereka masing-masing, yang gitu. Bisa melatih. Jadi disitulah kemudian BUMDes hadir ya, hadir untuk memberdayakan mereka. Kita bantu mesin jahit, nah, kemudian kita waktu awal-awal COVID-19 ya, kita bantu untuk ngasih kerjaan ini, bikin masker. Masker ini kita jual ke masyarakat, kita jual ke pihak ketiga. Nah, hasilnya kan untuk mereka juga, ibu-ibu gitu. untuk produktif di rumah. Iya betul. Itu berapa ibu-ibu yang sudah hari ini terkumpul untuk sama-sama belajar menjahit atau sudah mempunyai produksi sendiri gitu kan? Ada sekitar 20 binaan. 20 binaan itu sudah ada. Ibu-ibu ya. Yang kita bantu untuk ini mesin jahit. Nah, dan produknya sudah ada itu ya. Produknya sudah ada. Mereka kemarin baru aja bikin bendera tambang dari perusahaan tambang. Di sini. Ada subkontraktornya yang dipercayakan. Kita berdayakan ibu-ibu ini untuk jahit. Betul. Mereka berterima kasih lah dengan kerjaan seperti ini kan, artinya meningkatkan pendapatan mereka juga. Betul banget, Bang. Jadi kita bukan hanya berpikir untuk BUMDes cari untung ini kan. Iya, karena kan mohon maaf cari untung, betul. Namanya badan usaha. Iya, badan usaha. Tapi kan mohon maaf, Bang ya. Iya. Terkadang kan masyarakat itu kan tidak percaya dengan adanya BUMDes dan sebagainya. Mungkin Abang bisa kasih pesan, masukan, ternyata BUMDes itu tidak sebegitu jahatnya yang dipikirkan oleh masyarakat. Iya. Kan terkadang apa BUMDes dia gini dan sebagainya gitu kan. Banyak yang masuk. Aku loh mau masuk di STQ sudah full dan sebagainya, bagaimana. Nah, ini mungkin bisa dikasih pencerahan kepada masyarakat Kutai Timur, khususnya Desa Sangatta Utara. Apa sih sebenarnya BUMDes ini seperti bagaimana dan sebagainya. Tadi kan sudah kita jelasin panjang. Oke, siap. Ya. Jadi sebenarnya ini sih ya, BUMDes ini ada dua mata pedang ibaratnya. Kalau dia terlalu seksi, akan banyak kepentingan yang masuk. Betul. Akan banyak kepentingan masuk. Tapi kalau dia lemah, akan banyak orang yang menghantam. Jadi sebenarnya kenapa orang kemudian skeptis dengan BUMDes? Ya, karena mungkin ini ya. Banyak mungkin dari mereka yang tidak merasa BUMDes ini hanya sebagai ganjalan bagi mereka yang seperti investor misalnya mau masuk, BUMDes yang diprioritaskan. Jadi BUMDes ini ganjalan. Ada juga kemudian pemerintah desa yang kemudian tidak percaya dengan adanya BUMDes. Dulu misalnya ini gedung
gedung ini dikelola dulu oleh desa dulu. Begitu adanya undang-undang untuk supaya dibentuk BUMDes, betul. Dan semua aset yang bernilai ekonomi harus dikelola BUMDes. Nah, disitulah kue mereka terbagi. Nah, jadi kemudian ada muncul ketidaksinergian antara pemerintah desa dengan BUMDes yang sehingga BUMDes ini sebagai pihak yang salah terus kan. Ya. Ada juga banyak kepentingan sih sebenarnya. Nah, kemudian juga masalah ini misalnya STQ. Ini apa nih BUMDes nih? Cuma tarik-tarik iuran aja. Ya itu. STQ nggak diurus. Udah diurus. Ya. Sebenarnya begini. Jadi gimana? Kita lembaga yang kemudian terpisah dengan ini STQ ini kan pengelolaannya BUMDes full. Betul. Ya, BUMDes full. Nah, sementara hasil dari BUMDes ini hanya dari pelapak itu. Taman ini kemudian taman ini harus betul-betul dikelola baik-baik. Nah, bagaimana mengelola taman ini? Ya dari iuran-iuran itu. Dan itu pun kurang sebenarnya. Karena bandingannya kalikan aja 100.000 kali misalnya 70 lapak aja yang aktif nih setiap hari. Kan cuma 7 juta. 7 juta dalam sebulan gitu ya. Nah, bayar penjaga malam, bayar apa? Tukang potong rumput, petamanan, kebersihan, ada juga biaya-biaya lain. Nah, kemudian itu yang kemudian dianggap BUMDes ini hanya tarik-tarik iuran, padahal kita bekerja di belakangnya. Kemudian juga kita juga punya tujuan lain sebenarnya daripada di luar taman STQ ini kan, betul, seperti memberdayakan ibu-ibu tadi. Ya. Nah, modalnya dari perputaran modal itu. Sebenarnya satu aja kuncinya, kita harus sama-sama saling satu persepsi dengan pemerintah desa. Betul, Ya, betul. Persepsi bahwa BUMDes dan pemerintah desa saling punya tujuan yang sama. Yang sama ya. Kami juga di Sangatta Utara juga susah payah untuk mencari kepercayaan itu dengan pemerintah desa. Akhirnya pelan-pelan pemerintah desa juga mulai membuka diri. Kita juga mulai membuka diri. Dulu kita masing-masing merasa BUMDes ini terpisah dari desa. Tapi kemudian kita terbuka, wah BUMDes ini memang harus menyatu dengan desa. visi desa. Betul. Jadi apa yang desa inginkan, kita juga mendorong itu. Nah, ini akhir-akhir ini kita kemudian buka BUMDesmat. Ya. 2 tahun setahun yang lalu ya. Kemudian buka ini rencana mau bikin wisata mangrove. Nah, itu juga kita satu visi dengan desa. Kemudian inilah yang membuat BUMDes kita sampai saat ini masih jalan. Bandingkan aja ada di data kementerian 51.000 BUMDes. Cuma 10.000. Termasuk BUMDes Sangatta Utara. Ya, itu sudah termasuk. Jadi seperlima dari jumlah BUMDes hanya yang aktif di masa Covid ini. Nah, kita bersyukur BUMDes Sangatta Utara masih aktif, masih memberikan pemberdayaan kepada masyarakatnya. Betul. Masih memberikan pendapatan asli desa ke desanya. Nah, itu yang kita syukuri. Sehingga desa kemudian pelan-pelan percaya. Pelan-pelan percaya, kita juga pelan-pelan untuk terbuka lagi, transparan pada pemerintah desa. Nah, akhirnya satu visi. Nah, ini ada proyek besar nih namanya nih Wisata Edukasi Mangrove. Wisata Edukasi Mangrove. Itu di mana itu, Bang? Itu daerah ini Pantai Kenyamukan, cuma ke arah Muara ya, di Jalan Guru Besar lurus saja. Oh gitu. Ya. Itu proyek besar dari BUMDes sendiri ya. BUMDes sendiri dengan pemerintah desa. Nanti kita buat episode sendiri ya. Ya itu sendiri tuh. Kalau sahabat-sahabat penasaran semua, sahabat-sahabatan channel terkait tadi wisata mangrove itu ya. Wisata mangrove. Saksikan terus sahabatan channel dan mungkin nanti kita akan membuatkan video lanjutannya ya. Ya boleh. Nanti kita undang lagi Bang Rifandi berbicara terkait tadi bagaimana konsep progres mangrove sendiri progres mangrove itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya sahabat-sahabat semua. Dan mungkin ada pesan lagi selain sebelum kita tutup. Ya, itu saja sih sebenarnya. Yang pasti badan usaha milik desa tujuannya mulia sebenarnya kan. Cuma
yang paling penting adalah mensinergikan antara kepentingan BUMDes dengan kepentingan desa. Jadi kalau satu kepentingannya sama itu akan maju. Betul. Akan ini. Banyak BUMDes sebenarnya mati ini sebenarnya. Ada beberapa BUMDes yang kemudian naik, kemudian jatuh lagi. Nggak ada kegiatannya sama sekali. Karena itu tadi nggak sinergi tujuannya sama desa. Kemudian juga masyarakat menganggap BUMDes ini hanya kayak semacam koperasi yang preman-premannya lah. Padahal enggak juga. Saya nggak preman. Iya. Saya saat ini juga magister ekonomi Islam. Walaupun ya ntar lagi tesisnya belum selesai. Jadi tidak semua BUMDes itu preman ya? Iya, tidak preman. BUMDes itu tujuannya baik. Memberdayakan. Artinya semua masyarakat Kabupaten Kutai Timur khususnya Desa Sangatta Utara, ayo kita sama-sama membangun BUMDes kita untuk menjadi BUMDes yang aktif di segala bidang gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita obrolin bareng. Mungkin nanti kita buatkan episode selanjutnya terkait mangrove tadi ya, wisata mangrove. Nanti kita obrolin bareng. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Salam sahabat.